Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah hari ini. Dan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Seturut dengan terang tema bagi kita, firman Tuhan itu sempurna. Saya baca bagi kita Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dan Taurat Tuhan yang kita bacakan dalam konteks Mazmur ini mempunyai peranan besar dan sangat besar dalam kehidupan umat percaya untuk mengarahkan kehidupan umat percaya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan itu menjadi kerinduan besar setiap orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana caranya agar hidup kita berkenan kepada Tuhan? Mazmur 19 adalah jawabannya. Kita harus menumbuhkan rasa cinta pada firman Tuhan. Menumbuhkan rasa cinta pada firman Tuhan karena firman itu sempurna adanya. Kita harus berkata sama seperti pemazmur, hancur jiwaku karena rindu pada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Biarpun aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Dalam Mazmur 119 ayat 20, ayat 33, ayat 35 dan juga ayatnya yang ke-92. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan atau Taurat Tuhan bukanlah kata-kata yang hampa. Justru firman Tuhan atau Taurat Tuhan adalah sebuah anugerah yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Maka lewat Mazmur atau Mazmur 19 ini kita melihat atau menjumpai ada 5 sifat dari firman atau Taurat Tuhan itu. Yang dikatakan tadi firman Tuhan itu sempurna. Yang pertama dikatakan sempurna. Kesempurnaan akan membuat hati orang menjadi segar. Hidup orang jadi segar. Dan inilah fakta yang tidak bisa kita tolak dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa yang tidak ingin hidupnya sempurna? Semua menginginkan kesempurnaan dalam hidupnya. Semua orang pasti ingin hidupnya semakin baik dan semakin sempurna. Hati siapa yang tidak merasa plong ketika melihat anak-anaknya begitu mendapatkan nilai yang sempurna? Hati kita akan merasa senang dan hati kita akan merasa bahagia melihat kehidupan anak-anak kita yang berprestasi dan mendapatkan nilai yang sempurna. Tidaklah mungkin kita mendapatkan minuman yang segar dari hasil perasan buah yang busuk. Kita hanya mungkin menikmati minuman yang segar ketika kita memilih buah yang sempurna, yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian sifat dari firman atau Taurat Tuhan, yakni sempurna.
Dan karena kesempurnaannya, karena dia sempurna, karena firman itu sempurna, sehingga orang yang membaca, orang yang mendengarkan, orang yang merenungkan, tubuh, roh, jiwanya mendapat ketenangan, mendapat kesegaran. Dan dia terarah dalam hidupnya karena ada yang mengarahkan firman yang sempurna. Yang kedua, menjadi sifat firman atau Taurat itu teguh. Keteguhan membuat seseorang tidak mudah termakan hasutan. Teguh sama dengan kuat, sama dengan kokoh. Sekuat atau sekokoh batu karang. Ombak sebesar apapun ketika menghantam batu karang akan menjadikan percikan air yang tak membawa pengaruh buruk pada pantai sehingga pantai tidak mengalami abrasi. Saudaraku, hidup kita tidak lebih dari pantai yang setiap saat menghadapi ancaman-ancaman abrasi kehidupan ini. Tidak ada sesuatu yang melekat pada diri kita yang dapat menjadi jaminan untuk menghindari kehancuran. Hanya dengan firman Tuhan atau hanya dengan Taurat Tuhan kita akan terhindar dari ancaman maut. Sebab firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu akan menjadi benteng yang kokoh dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sifat dari Taurat atau firman Tuhan itu ketepatan yang terkandung di dalamnya. Tepat. Ketepatan membuat hati senang. Saudara-saudara, coba kita bayangkan betapa menyakitkan hati ketika kita sudah mengikat janji dengan seseorang untuk bertemu di suatu tempat yang sudah disepakati bersama. Kita sudah menentukan. Sekian menit berlalu, sekian jam berlalu, kita mungkin masih bisa bertahan tanpa menggerutu. Namun kalau sudah berjam-jam menunggu, yang bersangkutan tidak datang-datang juga, tidak muncul-muncul juga, saya pastikan kita sudah mulai mengomel. Hati kita mulai dongkol. Kita mungkin mulai kecewa dan mungkin ada yang marah. Bahkan jika pertemuan itu tidak tepat waktu, maka hati kita tidak senang. Tetapi kalau pertemuan itu tepat waktu, maka hati kita menjadi senang. Firman Tuhan itu tepat. Firman Tuhan itu menyukakan hati. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kesasar kemana-mana. Firman Tuhan itu tepat kepada sasarannya. Ya pas, ya tidak meleset. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika hati kita mau disukakan atau hati kita mau senang, maka tidak ada pilihan lain. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dan Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya. Yang ketiga, sifat dari firman Tuhan yaitu murni. Kata murni yang sama artinya dengan mulia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mata siapa yang tidak akan bercahaya ketika melihat logam mulia? Ketika melihat emas misalnya, ataupun berlian. Mata memainkan peran yang vital dalam menjatuhkan pilihan antara yang asli dan yang palsu. Dan sangatlah bodoh bagi seseorang ketika diberikan kesempatan untuk memilih antara emas asli dan palsu atau imitasi, lalu dia memilih imitasi. Sungguh itulah menjadi suatu kebodohan. Firman atau Taurat Tuhan itu murni, asli, bukan barang palsu. Dan ketika kita memilihnya, maka mata kita akan terbuka dan hati kita diyakini bahwa pilihan yang kita pilih tidak salah. Firman itu adalah keselamatan. Ia adalah keselamatan, menyelamatkan kita. Firman yang menjadi daging itu menjadi keselamatan bagi kita. Karena itu saudaraku, bodoh kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan dan kita meragukan firman Tuhan itu. Dan saat kita ragu, maka mata iman kita akan rabun, bahkan buta, sehingga tidak dapat memilih jalan menuju kepada keselamatan itu. Maka camkanlah
Firman itu adalah pelita hati kita yang akan menuntun langkah masuk kepada keselamatan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kelima, sifat dari firman itu atau Taurat itu adalah benar. Karena firman atau Taurat Tuhan itu murni, maka ia benar adanya. Artinya tidak ada sesuatu yang palsu di dalam firman Allah. Tidak ada yang palsu di sana. Dunia ini penuh dengan kepalsuan, tapi firman Tuhan tidak akan palsu. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Dan kita lihat mulai dari barang-barang keperluan setiap hari sampai kepada wajah penuh dengan kepalsuan. Dan ingat saudaraku, segala yang palsu tidak langgeng dan tidak awet. Semua yang palsu pasti cepat rusak. Antara KW dan asli atau orisinal jauh berbeda, baik itu dari sisi nilai maupun ketahanan. Firman Tuhan itu benar, sebab firman itu adalah isi hati Tuhan yang diucapkan dari mulut yang tidak pernah mengatakan dusta. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita akan menjadi benar jikalau kita tekun mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebab dari yang benar akan menghasilkan yang benar. Sekali lagi, dari yang benar akan menghasilkan yang benar. Dari penjelasan tadi, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada dua keunggulan firman Tuhan atau Taurat Tuhan yang dikatakan firman itu sempurna. Yang pertama dikatakan lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Yang kedua, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seseorang yang berpegang pada kedua keunggulan firman Tuhan, mereka akan mendapatkan upah yang besar. Dan inilah kata kuncinya, firman adalah anugerah, karena itu jangan sia-siakan firman yang sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.